Be smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kali ini di Krepos Kreatif Podcast. Nah, kali ini dengan Ustazah Tia yang hari ini alhamdulillah kita semuanya dapat kesempatan untuk menyapa kalian semuanya, berbagi, sharing semuanya. Mungkin ada bagian dari apa yang akan kami sampaikan nanti menjadi motivasi buat kalian. Nah, alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita ada Kakak Adin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kakak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, siapa yang sudah tahu dengan Kak Adin ini? Buat yang belum tahu, kasih bocoran sedikit ya. Kak Adin ini salah satu alumnus dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Dan menurut Ustazah Tia loh ya, Kak Adin ini salah satu the best alumnusnya. Salah satu berarti banyak ya, banyak banget. Nah, Kak Adin ini mencetak banyak memori di hati Ustazah, di Sekolah Kreatif juga. Dan mungkin ya ada banyak momen-momen yang nanti akan bisa kita kulik, kita utik-utik sedikit dengan Kak Adin tentang kenangan di kreatif, kemudian kesan-kesannya apa saja. Oke, pengen tahu? Stay tune terus ya. Oke, Kak, gimana Kak? Sudah berapa tahun meninggalkan kreatif? Kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. 5-6 tahun yang lalu ya. Berarti 5-6 tahun yang lalu. 6 tahun sudah. 6 tahun ya. Saya 2015 masuk di kreatif. Keluar. Oh, keluarnya 2015. Iya. Sekarang tahun 2021. Iya. Kak, ketika kamu tahu nama Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 itu, yang mengarahkan kamu atau yang memasukkan atau mungkin yang akhirnya ada keputusan itu dulu ya, usia ketika kamu masih kecil, lulus TK gitu ya, kira-kira itu keputusan sendiri atau memang ada arahan dari orang tua? Ada arahan dari orang tua saja, tapi yang memilih juga saya gitu kan, nantinya juga saya yang melakukan. Waktu itu sudah pikir kayak aku kalau sekolah di sini bakal gimana ya, kalau di sini bakal gimana. Terus setelah survei masuk ke sini, lihat pembelajarannya itu tertarik. Karena sempat jalan-jalan ya, maksudnya tuh sebelum memastikan diri untuk bergabung. Ya, oke, aku tak sekolah di situ gitu, berarti sempat ada survei dulu. Sempat kesini. Iya, terus. Jadi momen yang paling berkesan pertama kali menginjakkan kaki di kreatif. Maksudnya pertama kali lihat apanya sih kok akhirnya mau aku mau sekolah di sini. Nah, itu loh keputusan itu tuh loh. Dulu dari apa? Ini cara pembelajarannya yang nggak formal banget, tapi tetap bisa nangkep materi apa yang udah disampaikan. Oh gitu. Jadi learning by doing. Oh, learning by doing. Iya, di kayaknya ini dulu kecilnya aktif umek ya. Karena sekolah kreatif itu kan energi siswa-siswanya itu luar biasa, kan gitu ya. Iya. Terus satu lagi, setelah proses masuk, kemudian merasakan jadi seorang siswa dari sekolah kreatif, kita flashback ya. Kita kilas balik, mau membuka memori lama ya, mungkin dulu sempat terpendam dan bagaimana gitu. Kemudian di kelas 1 ketemu dengan teman-teman. Pertama kali teman yang bikin jengkel. Kenapa kok tanya yang jengkel? Biasanya yang jengkel itu yang di hati. Ya, ayo. Ada nggak teman yang bikin jengkel? Namanya Bagas itu. Oh. Iya. Bagas. Dan sampai sekarang masih berhubungan baik? Masih. Justru sama semua teman-teman satu angkatan alhamdulillah masih berhubungan. Oh, alhamdulillah. Masih bersilaturahim. Masih menyambung jalin persahabatan yang erat. Dan salah satunya dengan Bagas. Yang awalnya dijengkelin. Kenapa Pak jengkel sama Bagas pada saat itu? Itu Bagas kan ya anaknya jahil gitu. Terus kita ya kelas 1 pertama kali ketemu, tapi kok anak ini udah kayak gini sih sama aku ya. Tapi itu udah kayak gitu. Kayak gini tuh gimana? SKSD atau gimana kayak apa? Ya SKSD juga. Terus suka jahilin ya, mungkin sembunyiin apa-apa gitu saja ya, biasa kecil saja. Gas, kamu disebut loh Gas yo. Jengkelin loh ya katanya. Oke, terus. Terus setelah itu, setelah Bagas itu yang tak ingat juga Andika sama Arsa sih. Andika sama Arsa. Sampai sekarang juga masih berhubungan baik? Sampai sekarang masih berhubungan baik. Alhamdulillah. Oke, kenangan di kreatif, ada masa-masa yang indah. Nah, tadi sempat menyebutkan kata outbound. 5 kata tentang outbound. 5 kata saja.
memorable. Memorable. Itu yang pasti. Terus apa ya Ustazah ya? Seru, memorable, seru. Oke, 3 kata berikutnya. terus unforgettable. Unforgettable, memorable, unforgettable. Komplit ya Ustazah. Oke, 2 kata lagi. Bingung saja. Memorable, unforgettable, Betul. kemudian seru. Menantang enggak di situ? Menantang. Yes. Menantang. Ada tantangan. Iya. Ya, oke. Sama Memorable, unforgettable, seru, tantangan. Satu lagi. yang satu lagi ini encourage. Tapi ada Encourage. Iya, jadi encourage Oke. diri ini buat apa ya? Lebih aktif, lebih berani sama Oh, gitu? sekitar gitu ya. Dari Yang situ. kenapa Mas Adin, Kak Adin gitu? Maksudnya gini, kakak kan dulu seperti apa sih? Kemudian ikut outbound, jadinya sekarang aku merasa bahwa aku di outbound ini encourage. Nah, awalnya itu seperti apa sebenarnya kakak itu? Yang saya ingat itu kelas 1 presentasi saja. Ada presentasi. Ada. Sudah ada presentasi. Keren, outbound. Ayo pandemi, yang pulang. Ini loh, ada yang mau outbound lagi nih kayaknya. Unforgettable soalnya. Oke, presentasi. Ya, kenapa dengan presentasi? Waktu itu saya masih ingat di kebun teh Wonosalam. Iya, Wonosalam, betul. Situ terus di malam harinya itu kita presentasi mengenai suatu produk. Tapi saya lupa produknya apa, yang penting di situ dikelompokkan lalu diberi produk beberapa Iya. kelompoknya dan dipresentasikan. Wis, kelas 1 ya teman-teman. Iya, kelas Ingat 1. ya, kelas 1 loh. Nah, outbound sudah seperti itu tuh keren banget ya kak ya. Iya. Pasti benar-benar ya. Sadar setuju kalau outbound itu disebut unforgettable, memorable, pasti karena di situ ada yang benar-benar kita tuh ditantang untuk keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Di situ poinnya saya. Oke, selain outbound, apalagi yang sedikit ya menjadi kenangan tersendiri. Kalau misalkan ada memori buahnya gitu, ini nanti yang tak sisihkan dan itu pasti akan teringat dan bisa jadi nanti ketika anak cucu bisa diceritakan. Mungkin selain outbound dipanggil ke kantor ya. bukan karena problem, tapi dipanggil ke kantor itu dulu stigmanya kan, wah ini ada masalah gitu. Ya. Dari situlah kayak selalu terngiang-ngiang dipanggil kantor, ada apa ini gitu. Jadi dari situ aku ngerasa kayak dipanggil ke kantor itu suatu pengalaman yang mendebarkan tapi juga sekaligus seru gitu. Karena nggak selalu dipanggil ke kantor itu karena suatu problem, pasti ya prestasi di sisi lain gitu. Berarti di kreatif itu kalau sudah ada panggilan ke kantor itu ada 2 kemungkinan gitu ya. Iya. Kalau dipanggil ke kantor 2 kemungkinannya, kalau ndak ada masalah, Iya. sedang mendapatkan sesuatu. Iya. Ada reward di situ. Iya, betul, gitu. Ustazah. Oke. Yang paling sering di antara 2 ini kamu apa, Mas? Alhamdulillah yang reward. Mas. Oh, nggak salah kalau Ustazah Tia bilang kakak adiknya ini luar biasa, ya. Oke. Alhamdulillah. Bisa menyebutkan nggak beberapa reward atau mungkin apa gitu yang momen-momen kamu dipanggil ke kantor itu, Kak? Yang paling saya ingat Jembara PMR 2014. Yang manggil siapa itu? Wah, kalau itu saya lupa, Ustazah. Ya, dipanggil ke kantor untuk mengikuti Jumbara PMR. Iya, Awalnya betul. itu. Iya, dari Kak, situ. Itu sih kayak Ustazah Tia, Kak, sebenarnya. Iya, karena awalnya Ustazah Tia juga ingat di Jumbara PMR itu Ustazah juga ya sedikit banyak ya Iya. ikut intip-intip di dalamnya Iya. ya, karena memang pada saat itu fasilitator kita yang kami banggakan, yang kita banggakan, Kak Edi Imam Sujono. Iya, Wah, selalu. mudah-mudahan ya beliau sehat selalu ya. Beliau ini orang hebat, orang yang besar, yang pengalamannya sudah luar biasa. Iya, Ya, betul, salut, banyak jempol buat Pak Edi. Banyak sekali. Iya. Nah, itu memang kemarin sempat dulu pada saat sebelum kegiatan Jumbara itu sempat gini. Ustazah, aku bisa minta tolong enggak? Aku carikan anak. Sama minta anak yang model apa, Pak? Di kreatif itu banyak gitu loh. Saya gitu. Ya, sing modelnya itu cepat. Cepat dalam arti cepat menangkap materi, siap kerja keras, kemudian bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan,
kemudian mau diajak apapun. Wes misalnya hari ini ada apa, di calling langsung datang. Besok ada apa, di calling langsung datang. Yang berikutnya, sing orang tuanya juga gampang untuk dimintai izin. Nah, dan ada satu yang nanti ya, di nomor ini nanti ada memori indah ya saya. Nah, itu akhirnya Ustazah Tia bersama ustazah yang lain ya, pada saat itu ada Ustazah Sofi, ada Ustazah Anif, minta pertimbangan juga ke ustazah yang lain karena di kreatif itu teamwork semuanya ya. Itu coba Adin, ada lagi nama Jafir dan Jafir itu lucu. Jafir itu bukan anak PMR, nggak ikut eskul PMR tapi bisa ikut jumbara PMR. Ya, Sabtu berangkat, Kamis tak telepon namanya itu. Nggak, luar biasa pokoknya. Nah, mengenai yang kelima ini, Kak, cerita Kak. Ayo Kak. Momennya itu ada apa ini dengan yang kelima tadi? Dengan izin orang tua, ada kenangan enggak yang tak terlupakan itu seperti apa sih? Coba kita berbagilah di sini. Mungkin nanti bisa menjadi pelajaran buat yang lainnya juga. Ya, coba Kak. Ada apa pada saat itu? Jadi waktu itu hari sebelumnya itu diberi mandat ya saya, disuruh betul. ke MTSN 1 Rungkut. Betul. Besoknya. Lah setelah itu ya saya sebagai siswa oke aja waktu itu ya, masih kecil, masih pengen ikut ini itu, apalagi kegiatannya PMR gitu. Waktu itu masih interest banget sama PMR. Ya udah ikut lah. Terus di perjalanan saya juga ingat kalau saya belum izin ke orang tua saya bahwasannya saya mau pulang terlambat, mau pulang malam lah. Di situ saya kepikiran saudara. Terus tiba-tiba ada wali murid saudara. Iya, betul. Ceritakan aja. Yang menghubungi saudara Tia. Ya, saya masih ingat itu posisinya di mobil perjalanan pulang. Pulang malam. Iya. Iya. Itu habis makan itu. Bener. Ingat banget itu, jadi di mobil saya sempat nangis karena takut banget kan di rumah, wah di rumah nanti dimarahin sama orang tua karena pulangnya malam gini itu. Padahal tujuannya juga bagus gitu, juga datang ke acara PMR karena ada suatu kegiatan yang diadakan oleh PMI. Tuh. Jadi yang saya highlight dari momen itu, mohon Bapak Ibu kalau anaknya keluar sama Ustadz itu mohon diizinkan karena kegiatannya pasti positif. Ya betul. Iya hebat Kak. Ustadznya juga ingat pada saat itu HP-nya Ustadz itu berdering berkali-kali. Ternyata ayahnya Kak Adin ini sudah meminta ya beberapa karyawan ya bolak-balik ke sekolah. Jam 5 dijemput kok belum datang, jam 5:30 didatangi lagi kok belum datang, jam 7 didatangin kok belum datang. Namanya orang tua pastilah khawatir ya Kak ya. Ustazah, ini anakku bawa kemana? Pak, mohon maaf ya Pak ya. Jadi ya luar biasa, banyak kenangan-kenangan indah dan ya alhamdulillah. Nah sekarang Kak, setelah detik-detik menjelang kelulusan dari kreatif ya, itu kan kira-kira biasanya kan kita sudah lama 6 tahun di sekolah di kreatif, tiba-tiba kok aku besok lulus. Nah itu Kak, itu apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Atau mungkin punya angan-angan, aku setelah ini atau kok cepet ya, kok sudah ini ya, kok tiba-tiba sudah lulus aja, padahal aku sih pengen main-main di sekolah kreatif kan gitu. Apa yang paling waktu itu yang paling dikhawatirkan itu berpisah sama teman-teman yang udah selama 6 tahun gitu bareng terus. Dari situ terus mengenai teman-teman, ada in the gang enggak? Ada, tapi saya lupa saudara. Karena setelah lulus SD itu kan ya kita beradaptasi lama-lama ya sampai sekarang nggak ada in the gang. Cuman pada saat itu aja, tapi saya lupa in the gangnya siapa aja gitu. Terus yang saya bayangkan itu karena berpisah, jadi harus nemukan orang baru lagi. Di situ saya takutnya saudara. Oh, takut. Takut berpisah dengan teman-teman yang sudah nyaman. Benar. Yang sudah seperti saudara. Pernah nggak tidur di rumah temennya? Waktu SD dulu belum pernah. Belum pernah. Atau mungkin temanmu tidur di rumahmu? Belum pernah. Belum berani ke sana ya? Iya, ya mungkin karena izin orang tua tadi. Oh, izin orang tua tadi. Oke. Terus ini
Setelah lulus dari kreatif, Mas Adin masuk ke jenjang yang lebih tinggi di SMP ya. Kemudian di SMP itu kira-kira adakah hal yang mungkin ketika Mas Adin itu di SD-nya itu ternyata oh aku sudah diajari kayak sama Ustazah Bu. Ada enggak kira-kira? Ada. Banyak? Banyak. Apa saja itu Kak? Cuman satu kata yang mewakili ya, public speaking. Itu? Iya. Jadi dari situ kan di public speaking pasti banyak pengalamannya gitu. Di dalamnya masih banyak lagi sub-subnya public speaking kan. Iya. Tapi di SD itu saya sudah pernah mengalami hal ini gitu. Tapi nggak waktu itu belum bisa menyebut namanya apa gitu. Iya. Yang penting oh aku dulu udah pernah mengalami ini. Jadi kalau ada hal yang berbau public speaking atau tampil di depan orang banyak itu udah terbiasa waktu SMP. Oh, gitu. Itu iya. Dan berani ya? Berani, alhamdulillah. Berani. Di SMP kira-kira posisi tertinggi jadi apa? Alhamdulillah waktu itu diamanahi menjadi ketua OSIS. Ingat zaman sekolah dulu, ketua OSIS, top Kak. Oke, terus ini ketika sudah SMP ke SMA dan waktu sudah berlalu ya Kak ya. Waktu berlalu begitu cepat dan kayaknya Kak Adin ini punya adik yang sekolah di kreatif ya? Iya betul Ustaz. Melihat yang dulu Kak Adin seperti itu sekolah di kreatif dengan sekarang yang dialami oleh adiknya Kak Adin. Nah kira-kira progres atau mungkin ada sedikit loh aku dulu ndak ada. Sekarang kok ada begini. Nah, atau bahkan begini, Dek aku dulu tuh begini. Kok sekarang kamu kok nggak begini? Nah, kira-kira ada nggak perasaan-perasaan atau ada keadaan yang seperti situasi seperti itu? Ada Ustaz. Ada. Apa itu Kak? Bukan membandingkan aku dulu begini terus kok adik begini enggak sih Ustaz. Tapi karena seiring berkembangnya dan berjalannya waktu. Bener. Iya. Dari situ saya oh ternyata dulu yang seharusnya aku SD itu belum dapat di SMP baru dapat. Tapi sekarang udah di-press masuk semua ke SD dan itu saya rasa bisa buat self develop gitu saja. Oh, apa itu Kak? Ya salah satunya sih pemanfaatan teknologi. Itu. Iya. Iya. Jadi dari situ sekarang anak-anak SD itu udah bisa berkarya meskipun belum tahu arahnya tapi setidaknya udah ada treatment gitu loh. Dari sejak SD jadi bisa buat bekal di SMP-nya nanti di jenjang yang lebih tinggi. Berarti sekolah kreatif ini punya kenangan tersendiri, bisa membentuk karakter gitu ya? Iya. Oke. Ustazah dengar sekarang Kak Adin ini sedang persiapan untuk ke pendidikan yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi. Rencananya mau kemana ini Kak? Insya Allah ke UNAIR. UNAIR, ambil jurusan apa? Ilmu gizi. Ilmu gizi? Apa oh? Kenapa itu? Mungkin dari apa dulu sih? Dari sekolah kreatif juga, ya karena PMR-nya itu tadi. Jadi interest ke bidang kesehatan. Oh, bidang kesehatan. Mohon maaf ya, jadi mulai SD PMR, SMP juga PMR? Sempat narus tapi tengah jalan saya nggak ikut lagi. Oke, SMA-nya? Pure, totally nggak ikut. Totally nggak ikut ya? Kemudian sekarang ini? Ambilnya ya sesuatu yang tidak jauh dari PMR. Oke, sip. Berarti bekalnya dulu sudah ada, tinggal dilanjutkan dan insya Allah nanti bisa praktek, kemudian diaplikasikan, diterapkan sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat. Benar saja, itu yang saya inginkan. Sip Kak. Mudah-mudahan ya Kak ya, kamu nanti bisa ditempah di sana, di UNAIR, cita-citanya tercapai, keinginannya dikabulkan sama Allah dan benar-benar apa yang sudah didapatkan sekarang itu nanti bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Amin. Oke. Kak, satu lagi. Penilaian mengenai Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Dari yang dulu Kakak masuk, kemudian berjalan selama 6 tahun Kakak belajar di sini, dan dengan 5 tahun Kakak keluar dan sekarang diundang di sini, kira-kira penilaiannya rentangnya berapa sekarang? Antara 0 sampai 100? 0 sampai 100 90 ke atas loh saya nggak bisa kasih ke atas terus Ustaz. Jadi meskipun ada 100 masih ke atas. Oh gitu, 110 gitu ya? Boleh Ustaz. Karena
tiap tahunnya selalu ada hal baru dan berkembang gitu loh Iya. sekolahnya. Di situ. Oke, termasuk saat ini ya. Iya, betul. Ini Dulu nggak ada nggak ada. podcast diundang gitu ya, datang ke sekolah kreatif kayak sekarang. Dulu masih kecil loh, teman-teman masih kecil gini. Ya, sekarang sudah gede gini, Alhamdulillah. diundang ke kreatif jadi bintang tamu luar biasa. Keren. Salah satu guru yang buat kamu, beliau ini favorit banget. Ya, Siapa? yang ada di hadapan saya? Waduh, saya kira-kira sejalan tadi. Ya, ada banyak sih guru di kreatif yang Tapi hebat-hebat. yang paling match sama memori saya Sadati ya, karena tiap ada memori yang saya ingat itu di dalamnya ada Sadati ya. Gitu. Oh, Ya contohnya kayak yang tadi saya beri masalahnya itu ya. Yang ada sesuatu yang unforgettable moment, Yes. saya ada di situ. Yes, ya, sesuatu. ya, kita saling. Kebetulan mungkin Allah, bukan kebetulan ya. Semua sudah Allah takdirkan, semua sudah tertuliskan, dan memang pada saat beberapa tahun yang lalu di kreatif kita sering bersama Kak. Alhamdulillah saya juga seneng, Ustazah juga seneng. Yo, muka-muka duwe anak kayak kakak yang ada di depan ya. Anaknya luar biasa, tawaduknya ke orang tua, solinya luar biasa. Dulu sempat ikut Hafiz ini juga ya. Sempat. Dapat award juga. Iya. Jus 30. Jus 30. Alhamdulillah, sama kalau tidak salah Jasmine, Iya, Sadar. Rara, Sabrina. yang cewek-cewek sendiri rek, sing cowok Maliki, ya. Beberapa waktu terakhir setahun yang lalu bikin profil itu juga Ustazah sempat minta bantuan sama Kak Maliki juga. Masya Allah luar biasa. Wis alhamdulillah alumnus dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20. Insya Allah lulusannya tuh menjadi lulusan yang terbaik. Amin. Ya, enggak ngecap di depan saya ini loh. Terbukti ini. Bismillah, masuk ke UNER nanti Kak, Amin, lulus Kak. Allahumma Ya. amin. Oke. Terima kasih. Kemudian ada pesan enggak yang mau disampaikan buat adik-adik mungkin, atau mungkin semuanya yang nanti nonton podcast kita Kak? Ada pesan yang mau disampaikan Kak? Mungkin dari segi namanya, dari segi nama sekolahnya itu bisa ditanamkan jadi stigma. Namanya aja sekolah kreatif, berarti di sini kita nggak hanya diajarkan sama pendidikan formal, tapi juga diasah kreativitasnya. Cuman itu aja sih. Betul. Sip. Terima kasih banyak Kakak Terima kasih juga, atas Ustazah. waktu luangnya di sela-sela mempersiapkan diri untuk mengikuti entah itu UTBK atau apalah istilahnya Iya, ya, iya, menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya. Amin, Allahumma Mudah-mudahan nanti amin. cita-citanya tercapai, dan yang pasti Ustadz-ustadzah yang di sini menunggu kabar baik dari Kak Adi. Amin. Mungkin suatu saat ya, mudah-mudahan tercatat ya, Kak Adin lulus dari UNER, jadi gestarnya ada di kreatif itu kan ada guru tamu namanya ya. Nanti bisa berbagi ilmu dengan adik-adiknya, bisa sharing dengan adik-adiknya. Insya Allah. Seperti yang mungkin Ustazah pernah cerita di depan kalian dulu ya, ketika kalian kelas 6 atau kelas 5. Suatu saat kalian bisa datang membawa helikopter, entah membawa pesawat, entah membawa mobil, main ke sekolah, nyari ustadzahmu, ya bisa sharing nanti pengetahuan dengan adik-adik yang di sini, ya. Oke, Insya Allah. Kak, terima kasih banyak Terima kasih atas juga, waktunya. Saudara. Oke, sobat, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast hari ini dengan bintang tamu yang luar biasa. Gestar kita hari ini cowok kepol, ya, sudah solih, ganteng, ya, pinter. Wes tawaduknya itu yang bikin Ustazah Tia salut luar biasa. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata atau hal-hal yang kurang berkenan, disengaja ataupun tidak disengaja. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di podcast berikutnya di Kripos selanjutnya. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.